Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok satu yang beranggotakan dua orang, yaitu Riki Ripana dan Muhammad Jenang Abidin. Di sini kami akan mendemokan tugas kita yang berjudul Sistem Informasi Arsip Surat Dinas di Sinakertas, Karawang. Nah, untuk yang pertama itu ada surat dinas masuk, eh, yaitu ada sekretariat, di mana sekretariat ini bertugas membuat dokumen surat dinas masuk baru yang perlu didisposisikan. Nah, untuk statusnya sendiri itu menunggu di disposisi dari kepala dinas. Nah, dan kepala dinas sendiri bertugas untuk membuat disposisi dari surat dinas yang masuk. Serta untuk statusnya sendiri itu menunggu tindak lanjut dari staf bidang. Di mana staf bidang sendiri itu melakukan cetak surat dinas masuk dan disposisi untuk menindaklanjut surat. Nah, untuk statusnya sendiri itu dianggap selesai dan masuk ke arsip digital. Next. Nah, untuk yang kedua itu ada surat dinas keluar. Nah, di sini yang bertanggung jawab itu ada sekretariat, di mana sekretariat ini hanya membuat dokumen surat dinas keluar yang sudah disetujui oleh kepala dinas sendiri. Di mana untuk statusnya sendiri itu langsung selesai dan masuk ke arsip digital. Oke, mungkin segitu alur proses dari si Asdi. Untuk selanjutnya lanjut ke demo akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Jina Abidin. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu demo langsung dari aplikasi CASDI atau Sistem Informasi Arsip Surat Dinas di Snaker Trans Karawang. Nah, sebelum demo eh, kita buka URL dari web CASDI. Nah, baik, ini adalah halaman pertama atau halaman login ketika kita pertama kali mengakses aplikasi CSD. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada tiga peran utama atau peran utama dari aplikasi ini, yaitu ada pengguna sekretariat, pengguna kepala dinas, serta bidang. Nah, kita mulai dari sekretariat, yaitu dari titik awal pemrosesan surat dinas masuk atau maupun keluar itu ya. Oke, kita akan masuk sebagai sekretariat. Nah, ini adalah halaman pertama atau halaman dashboard, mohon maaf, halaman dashboard dari aplikasi CSD. Yaitu di dashboard ini kita dapat pengguna itu ya, sekretariat dapat melihat jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, dan total dari jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar. Nah, berikutnya adalah alur proses dari surat arsip surat dinas itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sekretariat ini pengguna sekretariat dapat mengelola. Pertama itu ada jenis surat, yaitu jenis surat apa saja yang dapat dikelola oleh Disnaker Trans. Lalu selanjutnya ada mengelola surat masuk. Nah, jadi surat masuk, maka titik awal surat itu diproses adalah dari sekretariat ini. Nah, lalu ada juga tadi surat keluar. Nah, ini adalah sama, hanya saja proses pengarsipannya lebih singkat. Nah, di sekretariat juga dia dapat mengakses arsip surat keluar, dan surat masuk ya. Mohon maaf, surat masuk dan surat keluar. Nah,
kita akan coba lakukan demo, yaitu melakukan pengarsipan surat keluar dan surat masuk ya. Pertama kita akan coba lakukan pengarsipan atau memproses surat keluar. Ini adalah form yang harus diisi oleh sekretariat ketika mereka akan melakukan arsip surat untuk surat keluar. Kita selanjutnya adalah memilih file dari surat yang telah disetujui atau ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, setelah form diisi dan file itu valid, filenya diizinkan gitu ya, file yang diizinkan yaitu PDF, maka surat keluar tersebut akan langsung masuk ke arsip surat keluar. Karena seperti yang sudah dijelaskan, arsip surat keluar itu dia seperti mengarsipkan digital saja, tidak melalui proses seperti surat keluar. Dengan catatan bahwa surat keluar tersebut sudah disetujui oleh kepala dinas. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba mendemokan bagaimana melakukan pemrosesan pengarsipan surat masuk, dari mulai menambah surat seperti halnya surat keluar kita mengisi dahulu. Nah, setelah kita tambah surat eh, masuk, maka surat tersebut berstatus menunggu disposisi. Menunggu disposisi ini adalah menunggu disposisi yang dibuat oleh kepala dinas. Nah, sampai di sini tugas atau peran dari pengguna sekretariat itu selesai. Jadi dia hanya mengelola jenis surat, surat masuk, surat keluar, dan melihat arsip surat masuk dan keluar. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sebagai pengguna kepala dinas untuk melakukan disposisi surat tersebut. Sama seperti pengguna sekretariat, halaman dashboard dari kepala dinas juga memiliki informasi seperti surat masuk dan yang lainnya. Nah, yang membedakannya hanyalah kepala dinas bertugas untuk melakukan disposisi surat masuk saja. Nah, ketika sekretariat melakukan memproses sebuah surat keluar dan surat tersebut maka surat tersebut akan masuk ke eh, daftar surat yang menunggu disposisi. Nah, di sini kita sebagai kepala dinas bertugas untuk melakukan disposisi surat tersebut. Nah, dengan cara seperti mengisi form surat disposisi. Itu eh, menunjuk bidang mana yang akan melaksanakan atau menindaklanjut surat masuk tersebut. Kita pilih bidang atas. Dengan tanggal batas pelaksanaannya itu besok, isi disposisinya. Sifat suratnya biasa, segera, atau sangat segera. Catatan. Nah,
Setelah kepala dinas melakukan disposisi terhadap surat tersebut, maka status surat tersebut adalah menunggu tindak lanjut dari bidang yang ditunjuk. Nah, maka hal selanjutnya adalah kita masuk ke pengguna bidang, yaitu terutama bidang atas, yaitu bidang yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk tampilan dashboardnya sama. Nah, ketika suatu bidang atau suatu bidang ditunjuk oleh kepala dinas, maka surat tersebut akan masuk ke akun yang memiliki atau memiliki bidang terkait. Seperti akun saya adalah dia berada di bidang atas, maka surat ini akan masuk ke akun saya. Nah, di sini peran dari bidang adalah menindaklanjut surat ini dengan cara melakukan print, cetak, disposisi dan surat masuk tersebut. Nah, di sini adalah file file surat yang sudah dimasukkan oleh sekretariat di awal. Lalu ini adalah lembar disposisi yang sudah dibuat oleh kepala dinas. Nah, setelah lembar disposisi dan surat masuk tersebut dicetak, maka staf bidang tinggal menindaklanjut atau menyelesaikan surat ini. Sehingga secara otomatis surat tersebut akan masuk ke dalam arsip surat masuk. Seperti ini. Begitupun ketika kita melakukan arsip terhadap surat keluar. Dia akan masuk ke dalam arsip surat keluar dan seperti yang kita ketahui, menu surat arsip ini dapat diakses oleh semua pengguna di aplikasi CSD. Untuk melihat detailnya, kita tinggal melihat detailnya di sini. Nah, dari mulai namanya, lalu asal suratnya, tanggal surat, lalu file suratnya, dan keterangannya. Begitupun untuk surat keluar. Kita dapat melihat detailnya di halaman ini. Uh, sampai proses ini, maka proses dari pengarsipan surat keluar dan surat masuk dinas itu selesai di sini. Nah, itu tadi adalah tiga pengguna utama dari aplikasi CSD. Selain tiga pengguna tersebut, kita juga ada eh, administrator, yaitu pengatur atau pengelola dari aplikasi ini. Di mana bedanya administrator ini dapat mengakses setiap menu dari setiap bidang sebagai berikut. Nah, jadi admin dapat mengakses semua menu-menu yang menu-menu dari kepala dinas, sekretariat, dan bidang. Admin juga dapat mengelola pengguna, jadi pengguna dari aplikasi CSD ini dari menambah, menghapus, serta mengubah data pengguna. Lalu daftar bidang, sama dia juga menambah, menghapus, atau mengubah. Lalu menu apa saja yang ada dalam aplikasi, submenunya apa saja, dan aktif yang mana saja, serta tingkat atau hak menu dari setiap pengguna. Seperti misal bidang, dia hanya dapat mengakses
menu tindak, dan arsip. Nah, selanjutnya dari keseluruhan disposisi tindak, lanjut surat, dan arsip itu sama seperti pengguna-pengguna lainnya. Nah, oke, mungkin eh, demikian yang dapat didemokan dari aplikasi CSD, Sistem Arsip Surat Dinas di Senaker Trans Karawang. Selanjutnya saya kembalikan ke Ricky. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya yang lumayan cukup bagus. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.